Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan menyertai kita. Kita masih terus belajar tentang perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita belajar dengan topik hari ini perkenanan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kunci sukses, kunci keberhasilan hidup kita adalah jikalau kita diperkenan oleh Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak berkenan, maka segala usaha kita akan menjadi sia-sia. Sebutkan persembahan daripada Kain ketika Tuhan tidak berkenan, Kain ditolak. Ya, sebagus apapun menurut Kain, sehebat apapun persembahannya, tetapi tanpa perkenanan Tuhan, persembahan Kain itu tidak ada gunanya. Kita lihat Saul, dia coba memberikan hewan-hewan korban ternak yang terbaik, tapi ketika Tuhan tidak berkenan, dia ditolak. Kerajaannya disingkirkan, posisinya akhirnya digantikan oleh Daud. Sepanjang sejarah Alkitab kita lihat hal-hal seperti ini terjadi. Semua usaha yang dilakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka semuanya menjadi sia-sia dan tidak ada artinya. Karena itu tidak salah bahwa di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidakjelasan situasi yang sedang terjadi di dunia ini, di tengah-tengah ketakutan dengan perang dunia ketiga, karena memang saudaramu percaya atau tidak, saudara mau bertobat atau tidak, saudara mau ikut Tuhan atau tidak, saudara mau sungguh-sungguh atau tidak, firman Tuhan cepat atau lambat akan digenapi, bahwa meterai itu pasti akan dibuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika meterai ke-7 dibuka, ada 7 sangkakala yang akan ditiup. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan sangkakala ke-7, Bapak Ibu tahu, ada 7 bokor murka Allah. Maka malaikat akan menuangkan bokor yang pertama, bokor yang kelima, keenam, ketujuh. Kita akan melihat cawan murka Allah itu melanda seluruh dunia. Gempa bumi yang terjadi, hal-hal yang menakutkan, mengerikan. Karena itu kita perlu menyiapkan diri kita di tengah-tengah situasi yang tidak jelas ini. Kita perlu fokus bukan kepada masalah, persoalan. Kita tidak fokus kepada kesalahan orang. Banyak orang hari ini begitu fokus kepada persoalan, begitu fokus kepada masalah, begitu fokus kepada kesalahan-kesalahan manusia. Kita perlu fokus hidup di dalam perkenanan Allah. Jadi jangan fokus ya kepada hal-hal yang lain di tengah-tengah situasi di mana Tuhan akan segera datang. Tapi kita perlu membangun dan kita perlu fokus dengan kehidupan yang berkenan kepada Allah. Jangan biarkan situasi, jangan biarkan keadaan dan kondisi menyeret kita keluar dari hidup yang berkenan kepada Allah. Kita sudah belajar bahwa berkenan kepada Allah itu artinya Allah setuju dengan kita, Allah mendukung kita, Allah mensupport kita, Allah sepakat dengan kita. Karena itu apa yang dimaksud dengan perkenanan Tuhan? Jadi berkenan kepada Tuhan itu sama dengan anugerah, favor, keberuntungan, anugerah Tuhan. Ya, jadi perkenanan Tuhan adalah di mana Allah mengarahkan wajahnya kepada kita semua dan dia melimpahkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya kepada kita. Sekali lagi saya ulang, perkenanan Tuhan adalah sebuah keberuntungan untuk kita. Perkenanan Tuhan adalah bicara tentang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sendiri mengarahkan keberadaannya, wajahnya, pandangannya, matanya, telinganya kepada kita, dan dia melimpahkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena itu kita perlu terus fokus. Ya, dalam Kisah Rasul dikatakan bagaimana Tuhan telah menemukan
Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, Saul disingkirkan. Semua daya upayanya yang dilakukan, ternyata Tuhan tidak berkenan. Saya bacakan di Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan Allah, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, Bapak Ibu lihat, perkenanan Tuhanlah yang telah mengubah hidup Daud. Perkenanan Tuhanlah yang membuat nasib Daud berubah. Karena dia adalah orang yang dilupakan. Dia adalah orang yang tertolak, ditolak, disingkirkan. Makanya ada pernyataannya dalam kitab Mazmur bahwa sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Karena dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan tidak pernah menolak aku. Kita sama-sama tahu ketika Tuhan memerintahkan Samuel menetapkan seorang raja. Ketika dia datang di tengah-tengah keluarga Isai, maka abang-abangnya Daud disuruh lewat di depan Samuel dan tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Waktu itu Samuel berkata bahwa di sini Tuhan telah menetapkan satu orang. Samuel berpikir, oh ini dia orangnya. Tapi Tuhan bilang bukan. Lewat lagi abang Daud, bukan. Sampai akhirnya semua anak laki-laki Isai tidak ada lagi yang bisa di situ karena di rumah itu sudah semua dipanggil. Tapi tiba-tiba Isai teringat ada satu lagi putraku. Dia ada di padang gurun sedang menggembalakan domba. Coba Bapak Ibu bisa bayangin bagaimana seorang anak dilupakan oleh keluarganya sendiri. Ada beberapa penafsiran mungkin karena Isai sudah punya banyak anak laki-laki. Daud mungkin diharapkan jadi anak perempuan, tapi ternyata yang datang juga laki-laki. Lihat, dia dibuang. Dia cuma menggembalakan 2 ekor atau 3 ekor domba. Dan dia harus berhadapan dengan beruang, dengan singa. Dia harus bela dengan nyawanya domba-domba yang dipercayakan kepada dia. Papahnya mempercayakan kepada dia untuk bertanggung jawab. Dan dia seorang yang bertanggung jawab, kita lihat. Dia bela, dia jaga domba-domba ini. Bapak Ibu bisa bayangkan nasib seperti orang kayak Daud ini. Tapi kita melihat ada perkenanan Tuhan di atas hidup daripada Daud. Dan dari 2-3 ekor domba dari belakang ekor domba itulah Daud diangkat. Jadi di sini dikatakan ini semua semata-mata karena perkenanan Tuhan. Bukan karena apapun. Daud mungkin lebih kecil, badannya tidak sebagus badan abang-abangnya yang tentara. Tapi ayat ini berkata Allah mengangkat Daud menjadi raja. Dan tentang Daud Allah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Jadi alasan Daud menjadi raja, itu adalah perkenanan Tuhan. Karena itu saya mau beritahu bahwa kunci sukses, kunci keberhasilan kita sebagai apapun, pengusaha, suami, istri, anak-anak, sebagai pekerja, karyawan dimanapun kita berada, kalau ada perkenanan Tuhan, ya, ada keberuntungan di atas kehidupan Bapak Ibu semua. Kalau ada perkenanan Tuhan, kalau Tuhan suka, Tuhan berkenan kepada kita, maka dia akan menyetujui kita Bapak Ibu. Karena di dalam beberapa terjemahan, ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, itu artinya berkenan, Bapak itu suka, sudi, setuju. Ya, dalam terjemahan yang lain, kata berkenan itu artinya Tuhan begitu bergembira dengan kita. Kita begitu menarik hati. Tuhan bersetuju, ya. Dia senang, dia sudi. Ya, kalau Tuhan berkenan artinya dia sudi. Ada penerimaan, ada persetujuan. Tuhan memperkenankan kita, Tuhan meluluskan kita. Itu
arti berkenan dalam beberapa terjemahan yang lain. Bapa memperbolehkan, ya, Bapa menerima, Bapa mengakui. Dan wow, ini luar biasa sekali. Ya. Dalam terjemahan yang lain kata berkenan artinya Tuhan begitu senang hati. Tuhan mendukung kita. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam kitab, ya, kitab Bilangan, salah satu hal yang Tuhan katakan kepada Musa untuk itu dilakukan kepada orang Israel dalam Bilangan 6 ayat 22-27. Ucapan berkat yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada umatnya. Saya bacakan dalam Bilangan 6 ayat 22-27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Karena itu, seperti yang saya katakan di awal, perkenanan Tuhan adalah keberuntungan, adalah penyertaan Tuhan secara utuh untuk kehidupan kita. Dan ini yang kita butuhkan hari-hari ini di akhir zaman. Tuhan, perkenanan Tuhan adalah di mana Allah mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Seperti berkat yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa supaya Harun memberkati orang Israel. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya. Tuhan memberkati, melindungi. Saya nggak bisa bayangkan kalau kitab Bilangan pasal 6 ayat 22-27 ini terjadi dalam hidup kita, rumah tangga kita, bisnis usaha kita, bahkan di tengah kesulitan sekalipun. Kalau Tuhan menyertai kita, kita lihat ketika Elia di tepi sungai Kerit, ya, dalam situasi kelaparan 3,5 tahun, ada perkenanan Tuhan atas hidupnya. Burung gagak sekalipun yang hobinya makan daging, dia rela bawa itu kepada hambanya. Saya berdoa biar hari-hari ke depan kita terus membangun dan fokus hidup dalam perkenanan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Diberkatilah anak-anakmu dimanapun mereka berada. Hari-hari ini Tuhan ajar kami untuk fokus. Hati kami menjadi hati yang selalu berkenan kepadamu seperti Daud. Hati kami tidak penuh dengan hal-hal yang justru kami ditolak oleh Tuhan. Tuhan ajar kami, bimbing kami. Pimpin dan berkati hidup umat-Mu. Kalau ada yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan. Berbagai kelemahan tubuh dilenyapkan oleh Tuhan sendiri. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Menaungi kami, menjagai kami, melingkupi kami semua. Sehingga usaha pekerjaan umat-Mu dimanapun mereka berada, ada kekuatan, ada keberhasilan. Karena Tuhan yang membuat semuanya. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.